di depan. Pimpin dulu teman-teman. Bersiap. Siap. Gurunya duduk siap. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Jadi sebelum kita masuk pada materinya, kita akan melakukan gas breathing dulu untuk menjelaskan pikiran kita. Oke, saya mulai. Pagi, siang, malam, sore, pagi, siang, malam. Oke, sekali lagi, bisa diulang nggak? Bisa. Siang, pagi, malam, malam, siang. Oke, terima kasih. Berikutnya, sebelum itu Ibu akan memberikan tujuan khusus yang akan dicapai dari pelajaran ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran, yaitu tujuan khusus dari pembelajaran ini ada 3. Perhatikan di depan. 1. Peserta didik mampu mempresentasikan fungsi dari handphone. Kedua, peserta didik mampu menyimpulkan dampak positif dan dampak negatifnya dari handphone. Jadi yang ketiga itu peserta didik mampu merencanakan penggunaan handphone dengan cerdas, dengan baik. Oke. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, Ibu ingin bertanya, materi ini termasuk layanan apa? Materi ini termasuk bidang layanan pribadi. Oke, mantap. Makasih sayang. Kita lanjut ke Ibu akan membuka video tentang penggunaan HP. Oke, silakan. Jadi adapun video cara penggunaan HP secara cerdas. Silakan simak video tersebut di atas. Silakan pandangannya ke depan. Tapi sebelumnya itu Ibu lupa, silakan buka topi dulu supaya lebih nyaman di dalam belajar. Thank you.
Penjelasannya bahwa telekomunikasi elektronik mempunyai penjelasan yang sama dengan dalam konteks ini. Kenapa dapat dibawa kemana-mana? Dan tidak terus menjadi apa yang dikatakan? Nanti akan belajar dalam dalam masa bertugas tidak menjadi beban dan ada sangat ada atas dan dalam masa bertugas dan juga cepat sesuai. Selain bekerja berintegrasi sesuai dengan kebutuhan dan kualitas informasi terbaru hubungan dengan dunia. Kita menggunakan dalam untuk komunikasi dan dapat komunikasi untuk siswa memberikan informasi dan mengerjakan tugas dan tidak serta kepada teman-teman kepada dunia terkait sejarah. Tidak ada sebagai media siswa untuk mengoperasi sama seperti ini. Sehingga ada ujung keluar dari kita sampai sekolah. Cara menggunakan biaya sesuai dengan dan pada proses informasi. Mengharapkan kita sangat mudah mendapatkan informasi yang setelah yang menggunakan media kesehatan, agama dan sebagainya. Untuk apa yang kita bisa diakses dengan cepat. Memang pengetahuan memang semakin jauh saat ini. Menjadi dewasa dan menggunakan akses mana pun. Cara akses ini untuk berfungsi. Kita akan sedang baik ini memberikan kesempatan saya dan sebagainya dan bisa prosesnya ini namanya itu media sosial yang ada di kita bisa menemukan persahabatan dan bisa menunjukkan kembali dalam satu komunitas pertama tidak terjadi. Seperti ada siswa yang mencoba tinggi merasa mampu dalam sistem ini bisa melayani apa yang media sosial juga itu media sosial dan isu komunikasi balik dan kita tahu semuanya tidak dan isu salah satunya menjadi apa tidak saja dampak positif itu tidak memiliki dampak negatif. Yang pertama yaitu kandungan hormon tenang. Adalah apa yang kita cari yang ada di ini membuat menjadi autisme jadi akan seperti apa? Dan dia ini kandungan pada diri siswa tidak terdapat di sekolah di rumah akan juga menjadi sebagai wadah mencatat saat ujian. Kalau ingin membiarkan, kalau dikontrol oleh orang tua, akan dimiliki kalau menjadi budak ini, itu ada efek sugesti. Pada belajar dengan yang tidak menggunakan problem, kan biasanya lebih besar. Meskipun hubungan pada dasar dan peminat, apalagi menggunakan anak-anak bagi wanita dan juga siswa SMA. Ini penggunanya tidak pernah sebenarnya sekarang berkaya untuk kesadaran.
Kita tidak membuat kepentingan kecerdasan. Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh orang apa bisa digunakan kita yang tidak pasti. Bisa menggunakan ini semua. Bukan ada proses. Dan maksudnya aku ingin tadi tidak berkata berkali jadi global sebagai bangsa kontaknya. Kita lihat ada hasilnya. Pada pengguna aktif DJ, ATP ini akan membangun pertumbuhan dan membuat masyarakat bertumbuh sehingga tidak bisa duduk dalam mudah. Anda beberapa cara bercepat penggunaan API selalu tidak harus sesuatu karena bisa dengan sesuai pesan pengelola ajakan teman untuk menyimpan untuk melihat apa yang untuk mengaksi dan penentang bukan bisa maksud apa saja yang ingin berbalik baik sedih dan dilihat ini bukan penggunaan bijak seorang siswa yang bijak dan tidak akan menyenangkan tidak menyenangkan. Oke, jadi ini video yang barusan kita tampilkan tentang bagaimana cara penggunaan HP. Apa itu handphone. Jadi setelah kita menyimak dari video ini, apakah kalian sudah paham cara penggunaan baik mengenai handphone? Oke, kalau begitu Ibu lanjut dengan video berikutnya tentang mengenai dampak positif dan dampak negatif. Kita lanjutkan di video berikutnya ya Bunda. Terima kasih atas perhatian. Tolong disimak baik-baiknya tentang dampak positif dan dampak negatif dengan menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dan Bunda? Ketemu lagi dengan saya Kak Kawatana. Nah, kali ini apa yang kita lihat ini kita akan cari tentang efek positif dan efek negatif gadget serta bagaimana menyikapinya. Nah, ini juga dengan penting karena kita tidak bisa memindahkan penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari bahkan dalam kegiatan belajar anak. Nah, sementara di sisi lain kita tahu ada efek negatif. Nah, apa saja efek positif gadget dan Bunda? Kita lihat ya, ternyata gadget itu meningkatkan kemampuan motorik anak, terutama motorik halus ya. Kemudian juga meningkatkan kognisi atau kemampuan berpikir anak. Kemudian juga bisa membuat anak antang atau tenang. Lalu bisa membuat anak senang dan apalagi bisa menambah wawasan anak dan satu lagi yang terakhir adalah bisa menumbuhkan semangat kompetitif anak berlomba dan sebagainya. Nah, tetapi di sisi lain ada juga efek negatif gadget tentunya dan nah, ada apa saja efek negatifnya, yaitu menunda kemampuan berbicara dan berbahasa dan benda. Jadi kalau anak kebanyakan main gadget, sementara dia tidak belajar berbahasa, maka kemampuannya akan tertunda dan benda. Kemudian membuat anak kurang mampu memperhatikan atau kurang fokus ketika belajar di kelas. Kemudian mengalami masalah belajar, misalnya anak mampu berbahasa yang terhambat tadi, ketika dia bersekolah, dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya dan dia terhambat dalam belajar. Ya, efek negatif yang berikutnya adalah menimbulkan kecemasan dan muda. Jadi kalau dia ada gadget dia senang, tapi kalau gadgetnya dia ada dia cemas dan ya, apalagi bisa membuat depresi dan muda. Dan apalagi bisa membentuk karakter buruk, apalagi kalau dia kekerasan, melakukan yang buruk-buruk dan semacamnya ya dan muda. Kemudian bisa timbul obesitas atau kerumitan akibat kebanyakan gadget. Nah, dan terakhir adalah gangguan tidur karena biasanya anak yang sudah kegangguan gadget lupa tidur dan tidur terlalu malam atau terlalu larut sehingga besoknya kalau itu terjadi berhari-hari maka kalau kembali dia akan mengalami gangguan konsentrasi dan gangguan. Nah, jadi kita harus bagaimana ya? Pertama, kita timbang ya, ada efek positifnya dan ada efek negatifnya. Kalau kita biarkan begitu saja, bisa nggak imbang antara efek positif dan efek negatif? Ternyata tidak bisa ya dan mudah. Jadi efek negatifnya pasti akan terasa lebih berat dibanding efek positifnya kalau kita biarkan begitu saja.
Nah, yang kita harus lakukan adalah, nah jika kan ada efek negatif, kemudian ada efek positifnya gadget yang tadi kita sebutkan tadi. Nah, kita harus menambahkan sesuatu diimbangkan efek positifnya. Apakah itu? Yaitu dengan melakukan diet gadget atau membatasi penggunaan gadget dan ketika barulah ini bisa seimbang. Nah, bagaimana cara melakukan diet gadget dan bagaimana agar diet gadget ini tidak gagal? Kita lanjutkan di video berikutnya ya dan Bunda. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makan. Oke. Oke, jadi barusan kita telah menyimak dua video, yaitu yang pertama itu tentang bagaimana apa itu HP, apa itu handphone, sedangkan yang kedua itu mengenai dampak positif dan dampak negatif. Adapun inti dari video tersebut, kesimpulan dari video tersebut, yaitu saat berikutnya tentang mengenai apa itu handphone. Jadi perhatikan ke depannya. Handphone itu adalah perangkat telekomunikasi yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana, tapi tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon yang dengan menggunakan kabel. Ya, jadi itu khusus pengertian handphone. Dari sini kita sudah paham apa itu handphone. Kemudian kita lanjut. Nah, lanjut kita akan belajar mengetahui tentang fungsi dari penggunaan handphone. Sebagai apa? Yaitu yang pertama sebagai media komunikasi, akses informasi, media hiburan, gaya hidup, dan menambah wawasan. Yang tadinya itu wawasan kita sempit, akhirnya dengan menggunakan handphone kita bisa menambah wawasan luas. Kemudian kita lanjut, nah. Ini tadi inti dari video yang kedua, yaitu mengenai dampak pengaruh penggunaan dalam handphone dengan menggunakan handphone. Yaitu yang pertama kita bahas dulu dengan mengenai dampak positifnya. Ada 4 di sini. Sebenarnya banyak, sebenarnya luas sekali dampak pengaruhnya. Dampak positifnya dalam menggunakan handphone, cuma ada 4 di sini yang kita tampilkan. Ini salah satunya saja. Yang pertama itu mempermudah komunikasi, 2 menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi, sedangkan yang terakhir memperluas jaringan. Kemudian yang berikutnya yaitu mengenai dampak negatif. Ya, ini penting sekali buat kita semua, karena saya rasa semua pasti memiliki handphone. Jadi wajib untuk kita ketahui mulai dari apa itu handphone, apa itu dampak positif dan dampak negatif dengan menggunakan handphone. Kemudian ada pun cara cerdas menggunakan handphone, yaitu 1, gunakan aplikasi yang menunjang aktivitasmu. Kemudian hapus aplikasi yang tidak terlalu penting. Jadi kalau kita anggap ini aplikasi tidak terlalu penting, silakan di-delete saja, hapus. Kemudian yang ketiga, gunakan ketika kamu membutuhkan. Jadi kalau kita merasa ini handphone tidak ada manfaatnya,
jangan dibuka, jangan dipakai. Kecuali ini kita merasa ini penting. Kemudian yang keempat, memanfaatkan pada waktu senggang. Jadi jika ada pekerjaan yang lebih wajib daripada ini memakai handphone, utamakan dulu yang wajib. Yang handphone itu simpan dulu kecuali ada waktu senggang. Kemudian yang kelima, gunakan untuk berbagi. Yang keenam, tinggalkan smartphone sebelum tidur. Ini perlu juga kita ketahui ini. Jangan dipakai handphone pada saat tidur. Karena handphone itu memiliki radiasi yang cukup tinggi yang bisa berakibat fatal bagi tubuh kita. Kemudian yang ketujuh, ingatlah bahwa smartphone itu hanya sebagai alat saja, alat media. Oke, kita lanjut berikutnya. Dari pembahasan ini, apakah ada yang perlu dipertanyakan, Nak? Apakah ada yang perlu dipertanyakan? Oke, kalau begitu Ibu yang ingin bertanya. Apa itu handphone? Siapa yang masih mengingat yang barusan kita bahas ini? Silakan. Handphone adalah alat telekomunikasi elektronik yang mempunyai fungsi yang sama dengan telepon konvensional yang saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa dampak negatif dari handphone? Apa dampak positif dari handphone? Satu, menambah komunikasi. Dua, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Oke. Yang ketiga, memperluas jaringan persahabatan. Betul sekali, Nak. Makasih. Kemudian yang ketiga, Ibu ingin menguji lagi satu orang. Apa itu manfaat dari handphone? Silakan. Sebagai alat komunikasi agar kita terhubung dengan teman maupun keluarga untuk membuat dan menambah pengetahuan tentang kemajuan teknologi dan untuk memperluas jaringan. Makasih. Silakan dulu. Nah, dari Ibu mulai dari video sampai dengan ke intinya, berarti kalian sudah paham mengenai mulai dari pengertian handphone, manfaat dari handphone, dampak positif dan dampak negatif dari handphone, dan cara penggunaan yang baik serta manfaat dari penggunaan handphone. Oke, kita lanjut. Ibu ingin memberikan LKPD untuk dikerjakan dari tugas setelah itu menyimpulkan dari apa yang telah Ibu sampaikan. Mulai dari video, ada 2 video tadi yang saya Ibu tampilkan, kemudian dari itu silahkan kita kerjakan. Kalau gitu silakan kalian kembali ke kelompok masing-masing atau di kelompok semua. Di sini kan ada 3 kelompok. Tunggu. Sebelum Ibu membagikan LKPD ini, kita harus menyepakati dulu berapa menit kira-kira kalian dapat menyelesaikan LKPD ini. 5 menit. Oke, 5 menit.
usahakan dikerjakannya dengan tenang. Silakan berdiskusi dengan kelompok kalian. Silakan bertukar pikiran bebas nih, jelas-jelasnya tidak keluar dari kelompok lain. Silakan bertanya, berdiskusi bersama kelompok. Jaga kedisiplinan, misalkan jangan gitu. Usahakan dikerjakan dengan tenang.
Oke, waktunya sudah selesai 5 menit. Apakah sudah selesai? Selesai, Bu. Ada yang belum? Selesai, Bu. Oke. Kalau begitu, siapa yang mau lebih dulu mempresentasikan di depan kelas? Kelompok bebas. Mau kelompok teman saja, baik kelompok 1, 2, dan 3. Siapa yang mau duluan, lebih dulu mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok kalian? Siapa? Silakan nak. Angkat tangan yang bisa lebih dulu mempresentasikan. Oke, dan dari kelompok 1, silakan nak. Kalau kita saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan video yang telah ditampilkan, jelaskan masalah yang ada pada video tersebut. Selain itu handphone juga berbahaya bagi kesehatan karena dapat merusak mata seperti mata kering hingga myopia atau rabun jauh. Kesimpulan dampak negatif dan positif dari handphone menurut kelompok Ananda berdasarkan video yang ditampilkan. Dampak positif, handphone memudahkan komunikasi dengan teman atau keluarga. 2. Dapat mencari informasi dari berbagai belahan dunia. 3. Menambah wawasan. Dampak negatif dari handphone, mengganggu perkembangan otak, efek radiasi, dan rawan terhadap tindakan kejahatan. 3. Ceritakanlah pemahaman baru yang kelompok Anda peroleh setelah mendapat layanan ini dan tindakan apa yang akan dilakukan nantinya sehingga terhindar dari perilaku seperti video. Membatasi penggunaan gadget, memperbanyak aktivitas di luar rumah, hindari pergaulan gadget di tangan perjalanan. Oke. Jadi kelompok 1 sudah membacakan hasil presentasi dari kelompok mereka. Silakan dari kelompok 2 dan 3, apakah ada yang dipertanyakan? Kalau ada silakan, kalau tidak ada tidak apa-apa. Kalau tidak ada, berarti silakan lanjut lagi kelompok berikutnya untuk mempresentasikan dari kelompok kalian. Kelompok siapa lagi yang bisa masuk? Yang tampil ke depan. Oke, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan berarti ya. Silakan. Silakan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke. Soalnya, berdasarkan video yang telah ditampilkan, jelaskan masalah apa yang ada video tersebut. Jawabannya, alat telekomunikasi elektronik. Masalahnya adalah dalam kesehatan kini manusia hampir tidak bisa lepas dari handphone. 2. Kesimpulan dampak negatif dan positif dari handphone menurut kelompok kami. Dampak positif adalah 1. Menambah teman melalui media sosial. 2. Sebagai alat hitung. 3. Sebagai media pengingat waktu sholat. Dampak negatif, merendahkan hubungan interaksi sosial, mengganggu perkembangan anak, dan efek radiasi. Dan yang ketiga, ceritakanlah pemahaman baru apa yang kelompok Anda peroleh setelah mendapatkan layanan ini dan tindakan apa yang akan dilakukan nantinya sehingga terhindar dari perilaku seperti video. Jawabannya, memperbanyak bersosialisasi, diskusi, kumpul atau nongkrong,
sempat ada yang dari kelompok yang lain bisa bertanya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Kalau memang tidak ada yang perlu ditanyakan, silakan lanjut ke kelompok yang berikutnya. Handphone adalah alat komunikasi. Ya, itu termasuk. Silakan. Masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, berarti silakan yang kelompok dari kelompok 3 tampil ke depan untuk mempresentasikan tugasnya. Silakan Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dan pembukaan. Berdasarkan video yang telah ditampilkan, jelaskan masalah yang ada pada video tersebut. Masalahnya adalah mata lela, daerah penglihatan yang kurang, mata kering, iritasi ringan hingga sakit kepala saat kita sudah asik dengan permainan dan lupa waktu untuk beristirahat. 2. Kesimpulan dampak negatif dan positif dari handphone menurut kelompok anak berdasarkan video yang telah ditampilkan. Dampak positif: sebagai media mencari pengetahuan mengenai pelaksanaan ibadah salat. 2. Sebagai alat panjang dalam kehidupan kita. 3. Sebagai hiburan media. Dampak negatif: 1. Peserta didik tidak fokus saat belajar. 2. Prestasi akademik akan merosot. 3. Rawan terhadap tindak kejahatan. Beritakanlah pemahaman baru apa yang kelompok anak peroleh setelah mendapatkan pelayanan ini. Tindakan apa yang akan dilakukan nantinya sehingga terjadi perilaku yang Oke. Apakah ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Kalau begitu silakan. Setelah dan mulai dari kelompok 1, 2, dan 3, hasil dari presentasi kalian, saya rasa kalian sudah paham. Jadi saya harap setelah kita mengikuti layanan klasikal ini, Ibu berharap kalian ada manfaat yang bisa kalian ambil. Ada manfaat yang bisa kalian ambil setelah mengikuti layanan ini. Termasuk dalam menggunakan handphone secara cerdas dan bisa mengetahui dampak dan negatifnya. Kemudian saya rasa itu untuk hari ini tentang mengenai layanan klasikal. Sebelum kita tutup pelajaran ini, pelajaran hari ini, Ibu ingin mengetahui minat jurusan setelah kita selesai di SMP. Apakah ada yang ingin melanjutkan di SMP, SMK, atau kejuruan, atau di pesantren? Lebih dominan di mana? SMA, oke. Berarti Ibu sudah paham. Berarti lebih dominan dari SMP. Kalau begitu Ibu, sebelum Ibu tutup, kita harus berdoa dulu. Sebelum kita tutup. Silakan berdoa dulu. Doa setelah mengikuti pelajaran. Perhatian. Siap. Selanjutnya, berucap salam kepada
ini selama 1 jam mata pelajaran. Dan kalau begitu Ibu ingin menutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam